Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya wahdah. Perkenalkan, nama saya Dedi Azwandi sebagai pembawa acara pada hari ini. Di depan saya ada Ustadz Gohan Matondang Al-Bataki, Ketua Pembina Mu'alaf Yayasan Mu'alaf Center Riau, dan di sebelah saya ada Ustadz Muslim Al-Banteni, orang Jawa pastinya. Ya, orang Banten ya, orang Banten. Hari ini kita dikumpulkan di sini karena beberapa pengajian tidak bisa kita lakukan, dan hari ini kita coba menjelaskan sejauh apa sih perjalanan Mu'alaf Center ini selama berada di Riau, dan telah berapa banyak yang kita syahadatkan. Kita minta kepada Ustadz Gohan Matondang bisa menceritakan sedikit perjalanan dakwahnya selama membina YPMR dan hari ini bergabung bersama dengan Mu'alaf Center Basnas. Pada Ustadz Gohan Matondang, waktu dan tempat kami silakan. Saya dulu nih. Iya. Lanjut kedua. Ya. Itu Facebook siapa itu yang like? Saya. Kok nggak Facebook saya aja? Kurang. Alah, Facebook saya dong, biar naik ratingnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di suasana bulan suci Ramadan kita duduk bersama ngobrol perkara iman, ngobrol santai bersama tim di YPMR dan juga tim MCB Mu'alaf Center Basnas. Ada Bang Haji Muslimin yang sejauh ini masih takut untuk menyelamatkan mu'alaf-mu'alaf yang saat ini memang banyak yang janda, belum nikah. Ya, kalau bukan karena menghargai umur, mungkin saya udah duluan maju nih Bang Haji, ya, mohon maaf nih. Tapi Anda tunggu tahun depan nih. Kalau Anda nggak maju juga, terpaksa Anda salib ini. Karena memang banyak mu'alaf-mu'alaf kita yang harus diselamatkan. Oke, Lebih banyak berkonsen kepada ikhlas. ikhlas ya. Silakan. Udah Bang Haji, ini giliran saya dulu ini. Oke, ini sebenarnya agak berat ini ya, karena Facebooknya bukan Facebook saya ini. Tapi nggak apa-apa lah untuk menaikkan ratingnya Facebooknya Ustadz Dedi Azwandi. Ya, jadi ngurusi mu'alaf ini banyak suka dukanya. Kalau dipresentasikan mana lebih banyak ya dukanya apa sukanya gitu. Ya. Suka ya, pada sukanya. Tapi begitulah mengurusi para mu'alaf. Memang sejak berdiri yayasan ini kita sudah banyak menghadapi berbagai persoalan, baik itu persoalan yang mu'alaf itu sendiri dengan keluarganya, atau persoalan-persoalan yang lain secara umum. Mungkin saya cerita pertama tentang kenapa sih kita harus memilih Islam, supaya teman-teman mu'alaf ini bisa bersemangat ya. Jangan sampai ada teman-teman mu'alaf yang sampai saat ini pun dia nggak ngerti kenapa dia harus memilih Islam ya. Jangan sampai ada di antara kita teman-teman mu'alaf yang sampai sekarang ini apa itu Islam dia pun tidak tahu sama sekali. Jadi disinilah pentingnya niat. Nah, saya sampaikan yang pertama bahwa Islam itu adalah agama yang penuh kemuliaan, yang penuh keutamaan. Karena tidak sembarang orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah Islam. Ya. Maka orang-orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat
Al-Qasas ayat 56, Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tetapi hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Nah, ini berlaku juga kepada pribadi saya yang sampai saat ini memang keluarga saya belum masuk Islam. Ya. Padahal saya sudah terus berjuang, berupaya, berdakwah di tengah-tengah keluarga. Tapi memang inilah ayat yang membuktikan bahwasanya hidayah itu ya tidak diberikan kepada sembarang orang. Ya, hanya orang-orang yang Allah istimewakanlah yang mendapatkan hidayah tersebut. Maka berbahagialah teman-teman yang mendapatkan hidayah Islam. Kenapa? Yang pertama, karena agama Islam adalah agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Jadi, kenapa kita memilih Islam? Kenapa saya memilih Islam? Kenapa kalian teman-teman mu'alaf masuk Islam? Yang pertama yang saya sampaikan, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kami Ustaz? Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima agama itu, dan dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini yang pertama, kenapa kita harus memilih Islam, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banggalah teman-teman mu'alaf, harus bangga. Kenapa kita masuk Islam? Karena ini loh agama satu-satunya yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok berani saya bilang itu? Bukan saya yang mengatakan, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang liberal yang mengatakan, kok percaya diri kali Ustaz bilang Islam aja yang diterima. Loh, ini bukan saya yang bilang, ya kan? Ini Al-Quran yang mengatakan. Karena banyak pikiran orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, ya. Maka saya katakan tidak sama semua agama. Ya, kalau ada yang bilang semua agama sama, maka dia sudah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membatalkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerjaan orang-orang liberal. Ya, kerjaan orang-orang yang sesat. Karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Apakah agama Islam hanya agama Nabi Muhammad? Tidak. Semua nabi membawa agama Islam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang mereka bawa adalah agama Islam. Ya, meskipun kitabnya ya bermacam-macam. Ada kitab Zabur, ya, ada kitab Suhuf Ibrahim, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua ini muatannya apa? Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang mereka serukan para nabi itu adalah untuk beribadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah dakwah para nabi untuk mengajak orang-orang beragama Islam. Maka berbahagialah teman-teman mu'alaf. Karena apa? Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa kita memilih Islam sebagai agama kita? Karena agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma
akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan aku ridho Islam itu menjadi agama bagimu. Maka ini juga menjadi pegangan kita. Kenapa kita harus memilih Islam sebagai agama untuk kita? Karena agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu saya ketika awal-awal masuk Islam itu disampaikan oleh dosen saya yang menuntut saya masuk Islam. Dia sampaikan bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Ya. Semua telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua telah dijelaskan, ya. Sampai kita masuk WC pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Masuk WC, kaki. Teman-teman mu'alaf harus bangga mendapatkan hidayah Islam karena agama Islam ini agama yang sempurna, ya. Tidak ada yang agama yang lebih sempurna daripada agama Islam, ya. Allah Maha Adil, sempurna sekali. Jadi nggak sama semua pahala. Kalau di agama dulu saya, kalau bicara pahala itu nggak detail, ya. Pahala orang ngasih sedekah telur sama sedekah daging sapi ya sama semuanya, nggak dirinci. Tapi Islam itu, ya, ketika bicara pahala itu pun adil. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Yang orang-orang yang sab-sab sholat itu gak sama pahalanya. Ada yang dapat daging kambing, ada yang dapat telur, ada yang dapat daging ayam, ada yang cuma nasi tok, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Surga pun begitu. Kalau di agama saya dulu surga itu ya surga secara umum saja. Kalau kita kan ada macam-macam surga. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus, ya. Surga Firdaus tempatnya para nabi, ya. Dirincikan semuanya. Bagaimana dengan tahapan-tahapan akhirat, proses kehidupan, ya. Kehidupan di Lauhul Mahfuz, kemudian di rahim, kemudian dunia, kemudian alam kubur, kemudian nanti di akhirat, semuanya dijelaskan. Kalau dulu di agama saya nggak jelas nih, ya. Apa tahapan-tahapan proses-proses kehidupan nggak ada dirincikan. Tapi Islam rinci sekali. Maka berbahagialah teman-teman saya yang mu'alaf yang hari ini mendapatkan Islam. Kenapa? Sekali lagi karena agama Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, kenapa kita harus memilih Islam sebagai agama kita? Karena sebenarnya kita telah memilih Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semata, ya. Tidak ada sekutu baginya, ya. Tidak ada perantara baginya. Karena agama Islam hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus somad." Katakan Tuhan itu esa, tempat bergantung segala sesuatu. Jadi kalau kita memilih Islam sebagai agama kita, maka kita sudah mengambil bagian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang kita sembah. Berbeda dengan agama-agama lainnya, Bang Haji. Ya, kalau agama lainnya ya mereka yakin siapa yang menciptakan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Tapi giliran beribadah, ada yang beribadah kepada perantara, kepada Nabi Isa misalnya, ya. Mereka berdoa kepada Nabi Isa, ya. Wahai Tuhan Yesus misalnya. Nah, tadi saya mengambil ayat yang dibawa Pak Ustaz tadi, ya. wakil Ya. dan mereka kemudian di akhir nanti golongan orang-orang Yang merugi. Rugi itu maksudnya kayak mana sih ruginya? Karena mereka mungkin melakukan kebaikan juga di dunia sebenarnya, ya. Iya. Melakukan ibadah di siapa tapi ternyata tak bernilai itu. Betul. Akhirnya rugi begitu ya, bayangan saya seperti itu, Ustaz, ya. Iya. Jadi itu tadi yang ketiga poinnya itu tadi. Kenapa kita memilih Islam sebagai agama kita?
karena kita sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang kita sembah. Maka berbahagialah teman-teman mu'alaf yang sudah memilih Islam sebagai agama baginya, dan jangan ada keraguan di dalamnya. Nah, ini yang harus saya sampaikan kepada teman-teman mu'alaf. Jangan sampai saat ini masih ada yang belum mengerti kenapa aku harus beragama Islam, ya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, memang kita di yayasan ini banyak tantangan yang kita hadapi, ya, dari orang-orang yang ingin masuk Islam. Yang pertama yang kita hadapi adalah dari pihak keluarga, ya, pihak keluarga yang memang ini adalah tantangan berat sekali, ya, karena mereka bagaimanapun nggak akan setuju dengan pilihan kita. Hampir ini semua dialami oleh teman-teman mu'alaf. Saya pribadi juga mengalami dulu di awal-awal. Nah, yang ingin saya sampaikan sama mu'alaf, ketika kalian memilih Islam sebagai agama kalian, ketika berhadapan dengan persoalan ini, bersabar, ya, bersabar dengan cobaan ini, ya. Saya bilang bersabar, saya nggak bilang ya murtad, enggak, ya. Karena memang ini semua akan dihadapi oleh teman-teman mu'alaf. Karena bukan cuma kita yang berhadapan dengan persoalan ini. Zaman dahulu pun orang-orang yang memilih Islam sebagai agamanya, memutuskan ikut Nabi Muhammad SAW, luar biasa cobaannya. Bukan hanya kita. Dan apa yang kita alami saat ini belum seberapa, ya, belum seberapa, masih secuil sekali, masih kecil, ya. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat yang mulia ketika masuk Islam, ibunya mogok makan, ya, sampai kata ibunya, wahai Sa'ad, kalau kau nggak kembali ke agama nenek moyangmu, aku nggak akan makan. Nah, bayangin kalau ada anak yang dengar ibunya bilang begitu, apa nggak jatuh tuh, apa nggak sedih dia tuh, ya. Disinilah kadang-kadang keimanan kita diuji, ya. Bagaimana cinta kepada orang tua, bagaimana mempertahankan keislaman kita. Saya katakan sama mu'alaf, tidak durhaka kepada orang tua ketika engkau bertahan dengan agama Islammu, ya. Tidak durhaka kepada orang tua ketika engkau memilih bertahan dengan agama Islam. Tidak durhaka, ya. Karena yang disebut durhaka kepada orang tua adalah misalnya melawan mereka, membentak mereka. Tapi kalau kita memilih Islam sebagai agama bagi kita, justru apa yang tidak kita pikirkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dalam bentuk perbaktian kepada orang tua, ya. Nah, baru-baru ini ada mu'alaf kita Aisyah yang diuji dengan perlawanan dari orang tuanya. Akhirnya memang kita gagal, ya, mediasi. Di hadapan kita dia bilang murtad kembali, ya. Nah, ini diantara cobaan-cobaan dari orang tua. Maka bersabar teman-teman mu'alaf ketika diperhadapkan dengan masalah ini, bersabar, ya, bersabar. Bahwasanya memang memilih Islam ini penuh dengan cobaan. Nah, yang ketiga saya ingin sampaikan ke teman-teman mu'alaf. Yang keempat ini? Udah keempat ini, ya? Allah. Antum bilang iya aja tadi, biar nggak malu kali. Karena ini live ini. Ya. Malu bulan puasa. Lupa, hilang ya. Udah apa ya? Hilang. Agak melawan gitu ya. Oke, yang keempat ini saya ingin sampaikan sama teman-teman mu'alaf, ya, agar masuk Islam itu meluruskan niat, ya, jangan salah niat. Karena kami ini sama Ustaz Muslim ini dengan tim Yayasan Mu'alaf, Ustaz Dedi Azwandi, kami udah capek sebenarnya dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat, berapa persen orang masuk Islam karena menikah? Itu aja ya Bang Haji ditanyain, ya. Saya sebagai mu'alaf itu sendiri malu juga, ya, malu. Kenapa? Karena ya ini pertanyaan yang memang sering dihadapi. Ya mau nggak mau ya kita jawab memang, ya. Sejauh ini memang angka persentase orang masuk Islam karena menikah itu angka yang paling tinggi, ya. Sekitar 70% kita bilang itu orang masuk Islam karena ingin menikah.
Maka saya nggak komentar dengan bilang ini salah tidak, atau ini sesat tidak, atau Islamnya nggak diterima tidak juga. Saya hanya sampaikan perbaiki niatmu, luruskan niatmu, jangan sampai engkau masuk Islam dengan niat itu, ya. Tetapi di tengah jalan bisa engkau perbaiki, ya. Dengan cara apa? Dengan cara engkau belajar, ya, belajar Islam, mendalami Islam, supaya terasa masuk Islam itu bukan hanya masuk Islam begitu saja atau sekadar menikah, tetapi ada kebenaran Islam yang bisa engkau rasakan, ya. Justru berbeda dengan orang-orang masuk Islam yang luar biasa, misalnya yang komitmen dengan dengan semangatnya, kita lihat dia pasti merasakan manisnya iman, lezatnya hidayah Islam. Apapun cobaan yang ia hadapi, ya pasti akan bertahan dengan akidah Islamnya. Jadi saya sampaikan itu sama teman-teman mu'alaf, ketika engkau masuk Islam, perbaiki niatmu, ya, jangan berada dengan niat-niat yang salah. Nah, mungkin nanti kita berbincang-bincang, mungkin nanti ada yang nanya live, apa sih hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi oleh Yayasan Mu'alaf ketika mengurusi para mu'alaf, boleh nanti ditanyakan, ya. Tapi ya singkat dulu saya jawab ini sebelum penutup. Di antara hambatan-hambatan kita selama ini, yang pertama yaitu membuat KTP mu'alaf. Nah, ini mungkin secara live saya sampaikan kepada pemerintahan, pihak-pihak terkait. Inilah kasus-kasus yang sering kita hadapi. Mu'alaf yang mau buat surat pindah atau mengganti kolom agama di KTP-nya, ini yang paling susah, ya. Hambatan yang paling sering kita hadapi, mu'alaf nggak bisa bikin surat pindah dari kampungnya. Kenapa? Karena dia pulang kampung itu bisa, ya, kena tahan sama keluarganya, ya. Sementara sekarang peraturannya, ya, wajib surat pindah. Jadi di antara peraturan dan di antara pulang ke keluarga yang menakutkan bagi para mu'alaf itu, ya, itulah yang susah untuk dihadapi, ya. Yang kedua, memang saat ini kita Yayasan Mu'alaf kesulitan untuk mendapatkan perhatian dari pihak muhsinin, ya. Ya, mungkin selera orang lebih banyak ke anak yatim piatu, ya. Ini memang kita akui, ya. Tapi jangan lupa para muhsinin umat Islam bahwa di sana juga ada asnaf yang bernama mu'alaf yang harus kita perhatikan. Ya, karena mungkin persentase menikah tadi, tapi 30% ada yang luar biasa loh. Maka kita ada mu'alaf yang masuk pesantren, kita kirim sekolah, ya, kuliah. Dari sini kami kesusahan ini untuk mencari biayanya, untuk mencari kehidupannya, kebutuhannya, ya. Karena itu kami sampaikan, ayolah bantu kami. Ini bukan tugas kami, ya. Tugas kami hanya membina, mengislamkan. Adapun untuk gotong royong memberikan biaya mereka, mu'alaf-mu'alaf yang sekolah di pondok tahfiz, di pesantren, di kuliahan, ya, saya harapkan bantuan, uluran tangan, perhatian dari umat Islam secara umum, para muhsinin, agar kami terbantu. Jadi pikiran kami Yayasan Mu'alaf ini nggak lagi bercabang-cabang, memikirkan pembinaannya, memikirkan ekonominya, memikirkan masalahnya lagi, ya. Semuanya yang harus kita pikirkan. Belum lagi memikirkan statusnya nanti, ya. Yang saya bilang tadi, banyak mu'alaf-mu'alaf kita ini yang janda ini. Masa kami semuanya maju nih, ya. Ya, jadi Bapak suka dukanya ya seperti itu, ya. Ngurusi mu'alaf ini banyak paketnya, ya, paket dukanya yang harus butuh perhatian dari orang banyak. Tapi itulah dulu dari saya, nanti kebanyakan nanti Ustaz Muslim merajuk pulang nanti. Masih ada Ya, pertanyaan? oke. Ya, silakan dilanjutkan Bang Haji Muslimin. Silakan kembalikan. Alhamdulillah, luar biasa nampaknya perjalanan para tokoh-tokoh pejuang agama Islam. Suka dan duka luar biasa nampaknya. Namun ada juga ini Ustaz, beberapa pertanyaan dari sahabat kita. Kebetulan alhamdulillah
dalam minggu ini, dalam satu minggu ini kita dapat kiriman buku-buku tentang agama, Ustaz, dari kawan-kawan dokter yang ada di Riau dan juga di Jakarta. Ada yang mengirimkan Al-Quran 3 kotak, ada yang mengirim buku kisah Rasulullah Teladan Utama seperti ini. Itu teman-temannya Dr. Yosi yang bertugas di Kecamatan Kuala Kampar. Kebetulan untuk kalau ada kitan dan lain-lain mualaf yang sakit di ujung negeri ini, beliau juga selama ini yang mengobati bersama dengan Bang Adi pengurus di mualaf di Kuala Kampar. Namun ini Ustaz, kita ingin tahu juga bahwa beberapa kawan-kawan muslimin yang menyumbangkan buku ini yang dari jauh ingin bertanya, kalau hidayah itu adalah milik Allah, terus dari mana hidayah itu Ustaz dapatkan waktu itu? Misalkan ada orang nih, sebagian mau nikah, apakah Ustaz juga dulu karena mau nikah mendapat hidayah itu, atau juga ada karena anak gadis yang keningnya mengkilat itu, atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Sebelum sesi kedua kita serahkan kepada Ustaz Muslim ya Ustaz ya. Kita tunggu dulu ya. Nah, jadi ini pertanyaan kawan waktu Ustaz waktu Ustaz Johan dapat hidayah itu gimana reaksi keluarga dan yang lainnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, ini ngorek-ngorek ini kayaknya. Padahal sebenarnya saya sudah akan live ini hari Jumat di YouTube saya, Johan Pembina Mualaf. Tapi asik ditanya-tanya. Nanti kalau ya, nanti kalau saya sampaikan nanti nggak mau lagi nonton YouTube saya ini. Ya. Subscribe ya. Iya, saya punya teman di Facebook 5.000 teman. Di grup ada sekitar 500 grup di HP saya. Tapi nggak ada yang mau subscribe ya. Aduh, susah juga nih. Iya, aduh. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Sebelum nanti ditonton secara menyeluruh di YouTube saya sampaikan kenapa saya dulu mendapatkan hidayah Islam. Yang jelas bukan karena mau menikah, bukan. Ya, karena saya pribadi sangat takut dulu dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang niat. Ya, dalam kitab Arba'in Nawawi ini disampaikan dan dimuat di urutan pertama niat. Kita selalu bilang nawaitunya. Nawaitu itu tentang niat, ya. Maka saya dulu ketika membaca hadis tentang niat ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua niat itu segala sesuatu amal itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Karena itulah saya sangat takut dulu ketika masuk Islam, jangan sampai itu salah niat. Jadi dulu saya memang murni karena perbandingan agama, karena dulu saya seorang aktivis di gereja, tergabung di dalam gerakan penginjilan, gerakan kristenisasi di bawah gereja GKII, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Apa misinya? Ya misinya kristenisasi, mengajak orang-orang untuk masuk mengikut Yesus Kristus. Itu dulu ya, yang menjadi misi utama kita. Ya. Dengan motonya apa? Motonya yaitu menyelamatkan domba-domba yang sesat. Nah, itu dulu slogan ya, slogan yang kita bawa, menyelamatkan domba-domba yang sesat. Jadi siapa domba itu? Bisa saja orang Kristen yang tidak taat. Itu satu. Yang kedua, siapa domba itu? Ya orang-orang di luar Kristen bisa saja. Ya seperti kita orang Islam ini. Jadi antum ini dalam istilah apa itu tadi? Domba. Ya domba tuh. Enak domba ya. Kambing itu enak dimakan ya. Berarti intinya tadi memang bukan karena kenikmatan kita tadi, bukan. Ya, bukan karena bukan karena pernikahan atau yang lain-lain. Ini yang saya takutkan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lengkapnya di apa itu? Iya, di Iya. YouTube ya. Di Iya. YouTube ya. Tapi nggak mungkin dong saya cerita ya kan. Iya. Ini di Jaswan ini ngorek-ngorek ini, padahal ada yang bertanya kan, padahal dia yang bertanya ini. Cuma mana nih yang pemirsa yang nanya ini? Kalau ada yang nanya nanti jawabannya hari Jumat Ya. di YouTube saya, Gohan Pembina Mualaf. Nanti teman-teman nonton ya, Enggi nonton, semuanya Jam nonton. berapa nih Ustaz? Jam berapa? Si Munah siapa? Umna. Una nonton ya. Jangan lupa subscribe. Oke, itu ya. Ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih Ustaz. Setelah dari Ustadz Muhammad Tondang, sebelah kita ini ada Ustadz Muslim. Dulu Udah sepakat. Ustadz Muslim ini juga sebelum MCB terbentuk, Mualaf Center Basnas, beliau adalah bergabung di Yayasan Mualaf Al-Risalah ya Ustadz Muslim ya. Oh, iya. Nah, Turut mendirikan. turut mendirikan yang kita ketahui. Namun sekarang kita tetap masih melayani umat dengan dari mualaf pindah ke mualaf juga, cuma nama yang berbeda. Nah, kedepannya apa tanggapan Ustadz Muslim kepada para pembina mualaf di Yayasan Mualaf dan tentang mualaf-mualaf ini dari MCB itu sendiri? Dan kita ketahui juga Ustadz Muslim ini adalah juga pembina para pemulung di Pangkalan Kerinci. Nah, beliau juga adalah Nggak keren kali Ustaz. namanya ya. Ustadz para pembina pemulung. Kalau ada Ustadz pembina para anak yatim, ada pembina para duafa, ini enggak? Ini khusus pemulung. Dan sudah berapa tahun Ustadz? Sejak 2014 hari. Nah, dari 2014 berarti mau hampir masuk 5 tahun lah, insyaallah Ustadz ya. 5 tahun. Nah, jadi kita juga minta kesediaan Ustadz Muslim, gimana langkah-langkah awalnya untuk saling sinergi dengan Yayasan Pembina Mualaf dan saling support, saling bantu, karena kita tahu juga MCB ini adalah bagian dari Mualaf, bagian pembina Mualaf, dan dia adalah bagian dari Basnas Kabupaten Pelalawan. Tentu lebih dan yang lain-lainnya lebih banyak ya dibanding kita harus mencari ini mencari itu. Mohon kepada Ustaz Muslim, mohon kita tempatnya kondisi lagi. Terima kasih waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pendengar dan pemirsa dimanapun berada serta kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada Pak Ustadz Gohan, Pak Ustadz Teddy yang luar biasa sebagai pejuang-pejuang mu'alaf. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan keberkahan hidup ya Ustadz ya. Mudah-mudahan berkah hidupnya, berkah usahanya menambah istri. Ya, boleh juga kan? Nggak, bukan sesuatu yang salah kan? Salah, PNS nggak boleh. Oh gitu. Itu kan dalam konteks peraturan. Ya kan? Baik, senang sekali kita bisa bertemu di suasana ini. Tadi ada sedikit pertanyaan dari Bang Deddy sebagai moderator, bagaimana program-program kerja samanya ya. Memang kita MCB, Mualaf Center Basnas Kabupaten Pelalawan, yang notabene juga berarti skop kerjanya adalah di seputaran masalah mualaf. Sementara dari pihak Ustadz Gohan Tondang sebagai ketua mualaf provinsi tadi mengatakan atau mengajak kepada para muhsinin juga untuk turut serta memberikan perhatian, karena urusan mualaf bukan urusan yayasan mualaf saja, tapi urusan umat semuanya, ya kan Ustaz ya. Nah, dalam hal ini insya Allah MCB juga insya Allah siap mensupport lah ya, atau mendukung lah ya program-program yang ada di Yayasan Mu'alaf ini. Akan tetapi bukan berarti segalanya dari MCB atau juga menutup kemungkinan yang lainnya para muhsinin, para lembaga-lembaga sosial yang lainnya untuk turut serta di sini, karena MCB juga
bukanlah segala-galanya, tapi insya Allah bisa memberikan support apa yang bisa kita lakukan. Jadi ya, di antaranya yang sudah kita lakukan selama ini ada bernamanya iftar jama'i, Ustaz ya. Iftar jama'i yang di luar bulan Ramadan, iftar jama'i itu adalah buka berpuasa sunnah yang kita laksanakan dengan di setiap pertengahan bulan Hijriah atau bulan Arab, disebut dengan puasa Yaumul Bid namanya. Nah, diperkumpulan di sana kita memberikan support biayanya, walaupun dalam keterbatasan. Dan pihak yang lain yang mau silahkan juga, nggak ada masalah. Ayo, itu di antara program. Kemudian juga program pembinaan rutin mingguan. Biasanya kita lakukan kan setiap hari Jumat dan Sabtu sore. Alhamdulillah kita berikan transportasi bagi para mualaf-mualaf, walaupun juga ala kadarnya, karena nggak juga semuanya kan. Kemudian insya Allah juga program beasiswa mualaf. Beasiswa mualaf kan ada kita lakukan, alhamdulillah gitu ya. Tahun ini insya Allah ada tiga Ustaz. Tiga yang akan kita bayar dan akan kita sekolahkan. Tiga itu dari Pangkalan Kerinci, 2. 1 dari Kuala Kampar. Kuala Kampar? Iya. Tempat Sukuakit ya? Iya, Sukuakit. Kuala Kampar. Ini Kuala Kampar ini sudah menjadi objek dakwah yang luar biasa nih Kuala Kampar Ustaz. Itu diantaranya kan. Kemudian ada beberapa mualaf-mualaf kita yang sudah kita santrikan ya guru ya. Ada yang di Langgam, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan. Ya Ustaz ya. Di Jakarta berapa orang Ustaz? Ada 2 orang. Nah, di situ ada anak kita, mualaf kita namanya Ilham ya. Farhan satu lagi, Ilham Farhan. Di Medan di situ ada Ali Umar namanya, yang kemarin sempat rekam videonya ya dan di YouTube kan gitu ya. Silakan juga like and subscribe ya. Subscribe namanya apa nih? Susah kali ngomongnya. Malu nih lidah kita lidah. Oh seru ya gitu ya. Aduh lidah kita nih lidah Arab sih. Subscribe nih lidah apa gitu ya. Ali Umar, kemudian si Salman ya. Kalau di Langgam ada 5 orang atau berapa orang? 7 orang, masya Allah. Itu diantara mualaf-mualaf kita yang memang harus kita perhatikan memang, dan memang butuh biaya yang cukup besar. Sahabat semuanya dan para pemirsa dimanapun berada, kami bersama Ustadz Gohan disatukan dalam satu yayasan pada saat pada tahun 2014 awal. 2014 awal, tepatnya itu pendirian Yayasan Mu'alaf itu bulan Februari, tanggal 14 Februari 2014. Nah, itulah dia. Di sanalah kami memulai merintis bagaimana memberikan perhatian untuk para mu'alaf ini. Tadi Pak Ustadz Gohan tadi sudah mengungkapkan bagaimana dinamika dalam membina para mu'alaf, karena ternyata yang diperhatikan dalam masalah mu'alaf ini bukan hanya masalah dia masuk Islamnya aja, Ustadz ya kan? Nah, ternyata banyak sekali problem-problem mu'alaf itu. Nah, termasuk juga problem masalah apa tadi? Mualaf banyak yang janda. Oh yang janda, emang mualaf aja yang janda. Nah, kan ada juga yang ada yang janda kan. Tapi karena ini segmen kita masalah mualaf, berarti itu yang dikeluhkan beliau. Semoga para pemirsa yang siap untuk menyelamatkan mereka itu nggak jadi soal. Boleh kan Ustaz ya? Boleh. Pak Ustaz kalau mau nggak apa-apa juga loh. Nah jadi Masa kita semua yang borong ya? ya nggak bisa lah, nggak mungkin kan? Lidahnya, punya tolakan. Iya. Bisa nikahi juga. Iya, pula ya kan. Baik, dalam hal ini saya sih sebenarnya lebih ingin mengedepankan tentang bagaimana perasaan dan pengalaman saya selama mengurusin para mualaf ini Ustaz. Itu yang termotivasi dalam diri saya nih. Bagaimana perasaan saya dan pengalaman saya
Oh, dalam menghadapi para mualaf ini, karena jujur aja saya mualafnya sejak lahir. Ngerti kan di sini? Kalau beliau ini sedang waktu itu katanya sedang kuliah nih kan, ya Ustaz ya? Sedang kuliah semester 6 Ustaz ya. Nah, kalau saya dari lahir mualafnya, kayak gitu masalahnya kan. Tapi saya merasa senang dibawa bergabung untuk di yayasan ini untuk mengurusi para mualaf. Jadi teman-teman semuanya, jadi saya banyak mendapatkan pengalaman nih dalam membina para mualaf ini. Alhamdulillah ini. Paling tidak dari konsep-konsep bagaimana cara mengatur orang masuk Islam tuh, kemudian saya mengalir sendiri mendapatkan konsep itu gitu. Sehingga dalam konteks la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama itu, saya mendapatkan ayat-ayat yang lain. Contoh misalnya di dalam surat Al-Mumtahanah, saya dapat di Ustaz. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 itu ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gini, bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Nah, kan? Famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Memang ayat ini tekstualnya adalah kepada wanita-wanita yang ikut hijrah, wanita-wanita mukminah ikut hijrah, ya kan? Cuma di situ diperintahkan famtahinuhunna, uji mereka itu. Jadi dalam konteks ini kemudian saya muncul ketika ada mu'alaf itu tidak serta-merta langsung kita syahadatkan di depan umum, tapi ada tahapan proses kita lakukan untuk membuktikan bahwa memang dalam masuk Islam itu tak boleh terpaksa ya Ustaz ya? Tidak boleh terpaksa ya? Dalam masuk Islam itu tidak boleh terpaksa Ustaz. Jadi tidak boleh terpaksa, nggak boleh ada yang memaksa, nggak boleh dipaksa. Nah, nggak boleh. Biarkan masuk Islam itu berdasarkan pemahaman dari kesadaran sendiri. Kenapa begitu? Selalu juga kemudian kita sampaikan ketika ada orang yang mau masuk Islam Ustaz. Karena bagi Allah, pertama, kalau di ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 tadi saya tentang ayat kursi yang lanjutannya adalah la ikraha fid din ya 156 ya. Maaf ya, nanti kalau ada yang para pemirsa yang tahu tentang ayatnya silakan aja dikoreksi, nggak apa-apa ya. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena telah nyata antara jalan petunjuk dengan jalan yang benar dengan jalan yang berbelok, antara yang baik dengan yang buruk sudah nyata. Manusia tinggal memilih saja, kamu mau milih yang mana, mau yang baik, mau yang buruk, mau benar, mau yang salah. Nah, kan nanti di akhirat hanya ada dua tempat, ada surga dan neraka. Begitu. Tentu saja logika sehat akan berpikir kita cari yang benar dong, kan gitu ya. Jadi imtihan, diuji. Memang jujur kita uji dulu keseriusan mu'alaf itu. Memang tadi disebutkan tadi Ustaz mau menikah ya kan? Banyak mu'alaf itu masuk Islam karena memang menikah. Memang saya sampaikan selalu kepada para mu'alaf ini memang karena mau menikah atau karena yang lain. Jujur aja ya kan? Bukan karena yang lain-lain, walaupun agak disembunyikan biasanya seperti itu. Nggak apa-apa sih, kalaupun mau menikah bukan sesuatu yang salah, betul, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang aib, kan? Nah itu, tapi luruskan niatnya, kan gitu kita sampaikan selalu. Kalaupun dia mau menikah, bukanlah sesuatu yang aib, sebab dalam Islam kan tidak boleh kan? Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan engkau nikahi orang yang musyrik atau non-muslim hingga ia beriman dalam arti masuk Islam. Nah seiring berjalan waktu, kalau dia sudah lurus niatnya bukan karena mau menikah, nanti dia bisa belajar serta terus belajar, akhirnya dia mendapatkan kenikmatan dalam berislam. Nah itu pengalaman saya yang kemudian secara mengalir saja, yang dahulunya saya tidak tahu tentang konsep-konsep itu. Termasuk juga barangkali yang kita lakukan Ustaz ya kan selama ini adalah ketika dia masuk Islam kan tidak langsung kita syahadatkan di depan umum. Ya kan gitu Ustaz ya, artinya depan umum kan di masjid nih. Nah ya,
tapi masih kita Islamkan di lingkup terbatas saja, lingkup kecil maksudnya, paling nanti ada 2 orang, 3 orang, paling seperti itu kan. Nah, ini kenapa kita lakukan? Nah ya, ini kenapa kita lakukan? Saya menemukan satu ayatnya, tapi jujur saya lupa surat apa. Nanti tolong diapakan lagi, tolong diingatkan lagi, atau para pemirsa yang tahu ayatnya itu. Bunyi ayatnya adalah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah tsumma yudrikhul maut. Ada Ustaz ya? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah tsumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu ajran azima. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah, muhajiran ila Allah tsumma yudrikhul maut, kemudian kematian mendatanginya, menjumpainya, nih gitu. Karena masalah kematian kita nggak tahu Ustaz. Tapi izin dulu Ustaz nih, sampai jam berapa nih kita buat nih? Bentar. Kita lihat ini menjelang zuhur pula kan? Oh iya ya. Gak apa-apa ya. Ini saya pengalaman yang mengalir sendiri bagi saya, dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya dan menjadi ilmu. Nah ya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ajrun azim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah, pindah agama maksudnya, masuk ke dalam agama Islam, tsumma yudrikul maut, kemudian kematian datang kepadanya, artinya dia mati, meninggal maksudnya gitu ya. Entah dengan asbab apa aja lah kan, karena kematian kan tidak ada yang bisa mengira kan kapan dia akan meninggal, dan nggak bisa kita request kan. Nggak bisa kita request kematian ini ya. Nah kalau kemudian faqad waqa'a ajruhu ajran azima, maka dia sudah dia sudah mendapatkan hak dari Allah, pahala dan surga. Dari dalil itu Ustaz. Makanya kita segera ketika ada orang yang mau masuk Islam di lingkup terbatas, secepat itu kita syahadatkan. Mana tahu sudah lurus niatnya. Mana tahu tapi ya. Kan kita kan tahu nih hati manusia nih kan, kan sudah kan nggak tahu ya hati manusia, ya mana tahu sudah lurus niatnya, makanya segera kita syahadatkan di lingkup terbatas tersebut dalam rangka menyelamatkan akidah. Kalau dia mati pada saat itu, dia sudah berhak mendapatkan pahala dan berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, setelah itu kita masih memberikan kebebasan kepada dia, karena kita belum ada apa namanya itu istilahnya, tulis menulis lah ya, hitam di atas putih, belum ada perjanjian apa, tidak ada. Kita berikan kebebasan kepada dia untuk berpikir lebih jernih lagi, lebih matang lagi, lebih tepat lagi, karena akan ada resiko-resiko yang akan akan ada resiko-resiko yang dia mungkin akan hadapi setelah dia mengambil keputusan besar itu. Nah, kita berikan kebebasan kepada dia. Nah, ini dia mengambil konsep kepada la ikraha fiddin. Nah, beberapa hari atau mungkin beberapa minggu baru kita konfirmasi ulang, dan dia mengkonfirmasi saya sudah makan. Saya sudah oke. Kira-kira gitu ya Ustaz ya. Nah, itulah pengalaman saya. Selain daripada itu juga alhamdulillah ternyata menghadapi mu'alaf ini mau nggak mau kadang-kadang bisa juga dihadapkan dengan mental kita, bahkan fisik kita bisa jadi kayak gitu kan. Ada fisik kayaknya. Maksudnya gimana sih? Karena itu tadi yang dihadapi. Ada pihak orang tuanya yang tidak rela anaknya masuk Islam, sehingga memaksa kembali anaknya untuk seperti pengalaman kita di beberapa hari yang lalu ya, dihadapkan dengan situasi seperti itu, hampir kita ada fisiknya. Tapi kita kembali lagi la ikraha fiddin. Di setahun yang lalu kalau nggak salah pernah juga ada kejadian di sini Pangkalan Kerinci. Ada pihak keluarganya dari kampungnya untuk menjemput paksa adiknya, yang mereka mendengar bahwa adiknya sudah masuk Islam. Jadilah kita Ustaz nggak ada waktu itu, cuma saya bersama ya termasuk dia ini ya termasuk Bang Deddy ini luar biasa nih kan, menghadapi itu semuanya hampir terjadi. Biasa di luar ya? Oh gitu ya. Nah itu diantara pengalaman saya teman-teman semuanya. Sekali lagi mungkin sebetulnya himbauan dan mengajak ya
urusan mualaf, perkara mualaf bukan tanggung jawab Yayasan Mualaf dan MCB saja. Tapi tanggung jawab Tanggung jawab umat semuanya, umat Islam seluruhnya, ya, di mana lembaga-lembaga yang dalam hal ini barangkali rentan dengan masalah mualaf termasuk adalah pihak masjid, ya kan, Kementerian Agama, ya kan, MUI, kemudian urusan masalah tadi KTP tadi, gitu kan, kemudian lagi mungkin kepolisian, satu menit lagi. kemudian seperti itu, ya. Ya, oke lah, mungkin itu aja lah dulu teman-teman untuk berbagi sharing, berbagi pengalaman aja. Dari saya, gimana? Belum ada jawaban itu ya. Yang mana nih Ustadznya? Yang mualaf janda itu. Oh itu, kita di session berikutnya lah ya Ustadz ya, nanti kan? Tadi Nah, dulu berapa iya. dia mau alam gitu. Oh bisa jadi kayak gitu. Ada dipilih. Jangan gitu kali lah Ustadz. Emang apa sih itu? Oke, demikian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Ustaz Muslim. Alhamdulillah. Ternyata untuk kawan-kawan Facebook ketahui, alhamdulillah dari Yayasan Mualaf dengan CB ini ternyata sudah punya anak binaan. Ada 7 orang di Tahfiz Langgam yang sekolah di Pondok Pesantren Bapak Tengku Basarudin ya Ustaz ya. Ada 7 orang, dan di Pondok Medan, Pondok Pesantren Medan di pondok apa namanya Ustaz? Al-Muslimin, Al-Muslimun itu Imam Muslim ada 2 orang, dan alhamdulillah baru 2 tahun dah dapat 3 juz dia ya Ustaz, alhamdulillah. Dan di Jakarta gini lagi sekolah, dan insyaallah setelah tamat akan disekolahkan di sekolah dakwah ya Ustaz ya, yang akan di cover insyaallah dari Dompet Lapa. Nah, jadi inilah seputaran perjalanan dakwah dari kawan-kawan Ustaz Muslim, Ustaz Johan Matondang. Semoga kita yang Islam dari kecil makin bisa memperkuatlah iman kita, jangan sampai kalah kita pada mualaf yang baru saja 2-3 hari sudah bisa lebih daripada kita. Dan saya juga selaku pembawa acara ingin sampaikan kepada kita semua, karena banyaknya para mualaf di Kabupaten Pelalawan ini, ayo sama-sama di bulan Ramadan ini kita bersedekah, berbagi, dan terpenting jangan lupa membayar zakat di tempat-tempat resmi. Ada di Mualaf Center Basnas dan Yayasan Mualaf di depan Gang 2000. Ayo salurkan ke sini, kita setiap hari buka konternya di sini, dan insya Allah akan kita salurkan kepada asnaf-asnafnya yang sesuai. Fakir miskinnya, ada pemulung-pemulung yang Ustaz ya, ada para mualaf dan para anak-anak fisabilillah ini. Dan ada juga buka di Basmat di Jalan Akasia untuk konter pembayaran zakat yang resmi ini dieskalkan dari Basnas Kabupaten Pelalawan. Ada sendiri di kantor Basnas di Jalan Pemda Ujung dekat BTN, dan di Swalayan Mandiri. Semoga zakat ini bisa membersihkan harta-harta kita selama 1 tahun ini, dan kami salurkan kepada para pejuang-pejuang agama ini, kepada fakir miskin dan lain-lain. Saya sampaikan sekali lagi, insya Allah juga ya Ustaz, setelah Lebaran ini kita sudah punya pustaka sebetulnya di pedalaman Suku Akib dan Desa Teluk yang sudah lama. Namun insya Allah karena banyaknya bantuan buku dari muslimin, ada dari Jakarta, ada dari Pekanbaru, dari Duri, kita akan bangun pustaka baru insyaallah setelah Ramadan. Bismillah insyaallah. Ya, kita akan bangun pustaka dan akan kita lengkapkan buku agama-agama ini untuk mereka di sini. Kenapa harus dibangun di ujung pulau ini? Karena di sini mualafnya lebih banyak. Yang dulunya ateis, yang tidak punya agama, sekarang sudah memilih agama Islam. Jadi kita pusatkan. Pusat pustaka nanti akan kita bangun di Pulau Mendul, Kecamatan Kuala Kampar, di Desa Teluk dan Suku Akib Sungai Upi, insyaallah.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.